Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi. Kembali lagi kita bertemu kembali dalam program Berkat Pagi GPDI Immanuel Garut. Dan pagi hari ini saya akan mengajak saudara untuk melihat suatu kebenaran firman Tuhan yang akan mengajarkan kepada kita untuk kita menjadi pendengar serta memelihara setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan kepada setiap kehidupan kita umat manusia. Mari langsung saja kita buka Alkitab kita yang terdapat dalam kitab Injil Lukas. Injil Lukas pasalnya yang ke-11. Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-28. Nanti saudara perhatikan dalam Alkitab masing-masing dan saya akan bacakan. Judul perikop, siapa yang berbahagia? Firman Tuhan, ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Ayat ke-28, tetapi Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Nah, puji Tuhan, di dalam ayat-ayat ini kita mendapatkan suatu penegasan yang menjadi perhatian kita, di mana di sana dikatakan di ayat yang ke-28, yang berbahagia adalah mereka yang mendengar serta memelihara firman Tuhan. Nah, Yesus menegaskan kepada orang banyak pada waktu itu, orang-orang yang mendengar pada waktu dia berbicara. Yesus katakan bahwa orang-orang yang berbahagia adalah mereka yang mendengar dan memelihara setiap firman Tuhan. Nah, pagi hari ini firman Tuhan datang kepada kita, menegaskan kepada kita bahwa orang-orang yang disebut berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Tuhan, yang memelihara firman Tuhan dalam kehidupan mereka, serta yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka dalam Mazmur pasalnya yang pertama. Mazmur pasal yang pertama, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, di sana dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah, di sana dikatakan berbahagialah mereka, orang-orang yang tidak berada di tengah-tengah orang-orang atau mereka yang tidak mengenal takut akan Tuhan. Lalu dilanjutkan lagi di ayat yang kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat yang ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Nah, kehidupan kita ketika kita memelihara firman Tuhan, pemazmur mengatakan hidup kita akan berkelimpahan, hidup kita akan penuh dengan sukacita, hidup kita menjadi dampak yang baik ketika kita dikuasai, ketika kita dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan. Dan di kalimat yang terakhir, di sana dikatakan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, segala sesuatu yang diperbuatnya berhasil, segala sesuatu yang kita kerjakan akan kita capai, keberhasilan akan kita dapatkan ketika kehidupan kita berpegang penuh dengan kebenaran firman Tuhan, ketika kehidupan kita dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan. Walaupun akan banyak hal-hal yang menghalangi kehidupan kita di dalam dunia ini. Nah, saudara, tentunya kebahagiaan itu menjadi salah satu tujuan dalam kehidupan kita manusia, bukan? Tetapi kebahagiaan seperti apa yang sedang kita usahakan dalam dunia ini? Satu hal yang perlu kita ingat, ketika kita mengusahakan, ketika kita mencari suatu kebahagiaan di dalam dunia ini, ingatlah bahwa kehidupan kita hanya bersifat sementara. Maka oleh sebab itu, firman Tuhan terus mengatakan kepada kita, dengarkan firman Tuhan serta memelihara setiap kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara, kita tidak hanya cukup dengan mendengarkan firman Tuhan saja. Tetapi ketika kita mendengarkan firman Tuhan, yang harus kita lakukan langkah selanjutnya adalah memelihara dan juga melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Karena segala sesuatu yang kita kerjakan ketika tidak disertai dengan kebenaran firman Tuhan, ketika tidak disertai dengan iman,
maka semuanya sama saja dengan sia-sia. Firman Tuhan dalam kitab Ibrani pasalnya ke-11 ayat yang pertama di sana mengatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan ketika kita sudah memelihara firman Tuhan, ketika kita sudah melakukan firman Tuhan, itu harus disatukan dengan iman yang kita miliki. Sekecil apapun iman yang ada dalam hidup kita, ketika itu bersatu dengan setiap firman Tuhan yang kita terima, dengan setiap kebenaran firman yang kita lakukan, yang kita pelihara dalam kehidupan kita, maka segala sesuatu yang kita lakukan, pemazmur katakan, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ketika kita memelihara kebenaran firman Tuhan, ketika firman Tuhan itu ada, hidup di dalam setiap kehidupan kita, maka kita akan terus berjalan menuju kepada setiap keberhasilan, menuju kepada kemenangan yang besar yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Amin. Maka oleh sebab itu, pagi hari ini, firman Tuhan bukan secara kebetulan datang kepada kita, tetapi firman Tuhan datang untuk berbicara kepada kita, mengingatkan kepada kita, untuk kita memelihara setiap firman Tuhan yang kita dengar, yang kita dapatkan, serta merenungkan firman itu dan juga melakukannya. Karena tanpa firman Tuhan, segala sesuatu yang kita kerjakan, sama seperti hal yang saya katakan tadi, ketika kita tidak dikuasai oleh firman Tuhan, lalu kita mengerjakan segala sesuatunya, kita mencari kebahagiaan, mengejar kebahagiaan di tengah-tengah dunia ini, semuanya sama dengan sia-sia. Tetapi ketika kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, ketika kita berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, berpegang kepada setiap firman yang disampaikan kepada setiap kehidupan kita, maka dengan iman kita akan menerima suatu keberhasilan, suatu kemenangan yang besar yang datang daripada Tuhan. Maka oleh sebab itu, mari mulai dari saat ini kita mau terus merenungkan firman Tuhan, kita mau terus pelihara setiap kebenaran firman Tuhan, serta melakukan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, mengingatkan kepada kita untuk kita selalu memelihara firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Kami perlukan